Baik ya, izin. Bismillah, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Suara saya bisa didengarkan ya? Bisa. Oke ya, maaf ini sedikit lagi ya lanjutannya. Nah, tadi ya dari sifat-sifat sederhana ya, dari melihat tadi ya, yang pertama sifat bilangan ganjil yang selisihnya 2 ya. Kemudian untuk penyebutnya rasionya 2. Kemudian operasi hitung pada penjumlahan adalah operasi yang sederhana, artinya yang bisa langsung dijumlahkan atau dikurangi adalah yang memiliki penyebut yang sama. Dan tadi konsep suplemen yang kita tambahkan, setengah tambah seperempat, tambah seperlapan, tambah seper-16, dan seterusnya, nilainya sama dengan 1. Maka persamaan tadi ya, setengah tambah 2/2, 1, setengah tambah seperempat, tambah seperlapan, bentuk yang cara melihat tadi ya, yang merah tadi diubah ke bawah, ini nilainya 1, maka perhatian kita menjadi setengah A dinyatakan sebagai setengah ditambah 1. Salah satu cara mudahnya misalnya ya, dikalikan 2, maka 2 kali setengah jadi A, 2 kali setengah 1, 2 kali 1, 2, maka A sama dengan 1,2. Maka didapatkan nilai dari setengah tambah 3/4 tambah 5/8 tambah 7/16 tambah 9/32 tambah 11/64 sama dengan tambah titik-titik ya, sama dengan A, dan nilai A sama dengan 3. Ya, nilai A sama dengan 3. Apakah kemudian ini hanya menjadi satu bagian cara melihat saja? Tidak jawabannya. Ya, tidak ya. Jadi tidak. Jadi upayakan kita kemudian bisa ya berpikir lebih fleksibel ya, lebih sederhana lagi. Contoh misalnya ya, selain cara ini contoh, perhatikan konsekuensi dari sifat bilangan ganjil. Ya, konsekuensi dari bilangan ganjil yang berurutan yang punya karakteristik selisihnya 2. Perhatikan konsekuensinya. Coba saya sampaikan cara yang kedua ya. Mama di HP, ini gara-gara HP mana kan? Lupa. Mama tuh Cara yang kedua. Nah, ini misalnya. Cara yang kedua. Nah, sekarang baik ya. Konsekuensi dari bilangan ganjil yang selisihnya 2 tadi. Kembali misalnya kita buat permisalan setengah tambah 3/4 tambah 5/8 tambah 7/16 dan seterusnya. Katakanlah kali ini kita misalkan ya tetap menjadi A. Maka dengan memperhatikan sifat rasionya setengah ya, setengah rasionya setengah, maka setengah A kali ini sama seperti tadi ya, akan menjadi setengah jadi seperempat, kemudian jadi 3/8, tetap 1 ya, tetap 5 tapi penyebutnya menjadi 16, tetap 7 tapi penyebutnya menjadi 32, tetap pembilangnya 9 namun ya penyebutnya menjadi 64 dan seterusnya. Itu konsekuensi dari setengah A. Sedemikian hingga kalau kita tadi ya saya sampaikan tidak hanya dengan cara dikurangi, ditambah juga boleh. Silahkan dilanjutkan ya. Kita jumlahnya Ya, kita kurangi. Kita kurangi ya. Nah, dengan cara yang seperti tadi ya, tetap saja konsepnya. Pecahan yang bisa dijumlahkan atau bisa dikurangi itu pecahan yang punya kesamaan pada penyebut. Maka setengahnya tetap ya, setengahnya tetap. Tapi setelahnya yang dikurangi adalah 3/4 dengan seperempat seperti tadi ya. Maka jadi 2/4 ya, 2/4. Kemudian jadi berapa lagi? 2/4
8, lagi, 2 per 16, lagi 2 per 32, kemudian 2 per 64, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah nilai yang sama dinyatakan sebagai A dikurangi setengah A. Muncullah setengah A. Nah, ini setengah A. Setengah dari A. Ya, setengah dari A. Baik ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bagaimana kalau kita kemudian mencari lagi setengah dari A? Kenapa demikian? Karena tadi ya, ketika pembilangnya serba 2, kecuali yang depan ya, kan cuma yang depan itu setengah. Bisa dilihat ya, cuma yang depan saja setengah. Yang di belakangnya semua pembilangnya 2, maka agar dia menjadi 1, kita bisa bagi dia kembali dengan 2. Maka lakukan upaya sekali lagi, ya, sekali lagi. Untuk menetralisir pembilang yang 2 ini, lakukan upaya sekali lagi. Supaya nggak muncul 2 ya. 2-nya tidak lagi sebagai pembilang ya. Carikan lagi setengah dari setengah. Setengah dari setengahnya A. Atau bahasa lainnya adalah 1/4. Setengah dari setengahnya A. Maka coba setengahnya dari setengah berapa? 1/4. 1/4. Nah, hanya yang depan saja. Sekarang belakangnya, yang belakangnya. Setengahnya 2/4. Setengahnya 2/4. 1/4. Bagus. 1/4 ya, 1/4 ya. Kemudian lagi setengahnya dari 2/8. Setengahnya dari 2/8. 1/4. 1/8. Kan 2-nya bisa bagi 2, 1 ya. Sebelahnya tolong. 1/16. Sebelahnya 1/32. Sebelahnya lagi 1/64 dan seterusnya. Ya, ini 1/4 A ya. Nah, sekarang tadi ya, penting sekali saya sampaikan tadi ya, bagaimana cara kita melihat. Dengan melihatlah kemudian ya, sesuatu itu menjadi lebih nampak mudah. Ya, lebih nampak akan mudah. Ya, melihat. Sekarang saya kurangi sekali lagi. Saya akan kurangi sekali lagi. Sekali lagi saya kurangi. Ya, sekali lagi saya akan kurangi ya. Tapi tadi ya, dengan cara melihat yang berbeda. Itu intinya, cara melihat. Walaupun kemudian pengerjaannya sama, tapi tadi ya, cara melihatnya berbeda. Setengah. Maka sekarang yang dikurangi adalah setengah A. Setengah A. Kurangi 1/4 A. Maka setengah A kurang 1/4 A berapa ya? 1/4 A kan? Karena setengah itu adalah 2/4 kan? Sekarang perhatikan, cara mengurangi perhatikan. Cara mengurangi itu penting ya. 2/8. 2/8. 2/8. 2/8. 2/8 sama dengan, kalau dikecilkan jadi berapa? 1/4. Nah, berarti kuranginya dengan ini. Nah, itu cara melihat itu. 2/8 kurang dengan 1/4. Habis. Ini berapa ini? Ini berapa ini? Sama 1/8. Sama 1/8 dikurangi. Habis. Yang ini juga habis. Habis. Maka yang tersisa hanya setengah tambah 2/4. Setengah tambah setengah berapa? 1/4. Ya, setengah tambah setengah. 1. 1/2. Ini kan setengah. Ini kan setengah. 1/2. Ini kan setengah. Ini kan 2/4 juga setengah. Setengah tambah setengah. Setengah tambah setengah. 1. 1 kurang 1/4. 1 kurang 1/4. 3/4. 4-nya dicoret ya, 3/4. 4-nya dicoret. Maka A-nya berapa? A-nya juga 3. Boleh.
Ya, boleh. Jangan Tapi tadi pernah. cara melihatnya 2/8-nya dikurangi tidak dengan 1/8. Perhatikan. Kalau kita mengurangi 2/8 dengan 1/8, maka prosesnya akan berlanjut. Ya, maka jadi 1/8. 2/16 kurang 1/16 jadi 1/16. 2/32 kurang 1/32 jadi 1/32. Akan berlanjut. Tapi yang benar melihatnya 2/8 tidak dikurangi dengan 1/8. Tapi 2/8-nya dikurangi dengan 1/4. Karena 2/8 itu pada hakikatnya bentuk yang sama dengan 1/4. Sebagaimana 2/16 kurangi 1/8. Bukan dengan 1/16. Itu bedanya dengan yang tadi. Di sini bagian cara melihat. Ya, cara melihat. Berarti 2/32, 3 tidak untuk kasus ini tidak dikurangi dengan 1/32. Tapi 2/32 dikurangi dengan 1/16. Ya. Paham kira-kira? Paham. Paham. Walaupun kalau seandainya bapak-bapak mau, ibu-ibu mau coba juga 2/8 kurang 1/8, 2/16 kurang 1/16, boleh juga. Boleh juga. Nah, boleh juga. Saya tunjukkan, boleh juga. Boleh. Ya. Bisa juga. Intinya ya, silahkan dikembangkan cara melihat. Itu poin hari ini. Mana? Nah, misalnya gini. Mana kameranya? Iya, Mama nggak nampakin kamera Mama kan? Nampain. Boleh kita lanjutkan ya. Nah, kalau gini juga boleh. Ya, kalau seperti ini juga boleh. Setengah, perhatikan ya. Setengah dikurangi 1/4. Berapa? Setengah kurang 1/4. 1/2. Setengah kurang 1/4, 1/4. 1/4. Ya, 1/4. Ini boleh, ini 1/4. Ini 1/4. Nah, ini 1/4. 2/4 kurang 1/4. 1/4 juga. Ya. 2/8 kurang 1/8. 1/8 juga. Ini 1/16. 1/32. 1/64. Dan seterusnya. Itu nilainya sama dengan 1/4A. Boleh. Tapi ada tapinya. Cara melihatnya harus dengan sedikit bervariasi. Apa itu? Nah, ini nih. Apa itu? Cara melihatnya 1/4 yang ada di depan nih 1/4 yang ada di depan, yang ini ya, yang ini 1/4 yang ada di depan, tolong kemudian diubah ya, diubah menjadi bentuk seperti semula. Artinya apa? Artinya ya, kita tidak melihat setengah kurang 1/4 menjadi 1/4. Cara melihat. Tidak lihat setengah kurang 1/4 jadi 1/4. Tapi tetap dengan tulisan setengah kurang 1/4. Ya, tetap dengan tulisan setengah kurang 1/4. Nah, jadi gini. Jadi tidak tulis hasilnya 1/4 sebagaimana yang sebelahnya ya. Tapi ini tulisnya setengah kurang 1/4. Tapi yang lain tetap 2/4 kurang 1/4, 1/4, 1/8 dan seterusnya tetap ya. Kenapa? Yang kita punya konsep adalah ini, ibu-ibu sekalian. Kita punya konsep ini. Bukankah konsep sebelumnya setengah tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16 tambah bla 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 hasilnya sama dengan 1? Tadi kan sudah kan? Sudah ya. Sekarang lihat ini. Setengah tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16 tambah 1/32 tambah 1/4 dan seterusnya nilainya apa? Berapa nilainya? 1 nilainya. Maka 1 dikurang, baru pakai yang ini, baru pakai yang saya hitamkan ini. 1 dikurang 1/4 sama dengan 3/4, hasilnya sama dengan 1/4A, A/4. Berarti 4-nya dicoret ya, maka muncullah A-nya kembali nilainya sama dengan 3. Boleh. Tapi dengan catatan cara melihatnya diubah. Setengah kurang 1/4 jangan ditulis 1/4, tapi tetap ditulis setengah kurang 1/4. Supaya setengah tambah 1/4 tambah 1/8 dan seterusnya bisa kita kemudian nyatakan dia dengan konsep sederhana tadi ya. 1
dikurangi 1/4 hasilnya menjadi 3/4, itulah yang menjadi A/4. Maka konsekuensinya juga sama. A akan bernilai 3. Ya, A akan juga bernilai 3. Sampai di sini paham ya? Ada pertanyaan? Ya, satu lagi ya, ada kesempatan sedikit lagi nih ya, satu soal lagi. Sebenarnya saya masih ingin ya, untuk soal ini saya masih bisa menyampaikan beberapa cara lagi. Tapi yang itu tidak penting lagi. Artinya ingin saya sampaikan bahwasanya cara melihat itu penting ya. Cara melihat itu penting. Coba kita lihat untuk kasus soal yang terakhir yang mudah-mudahan bisa kita lihat kesimpulannya. Ah, ini nih. Bu Dedek Wahyuni boleh baca soalnya sedikit, Bu? Atau Bu Dedek boleh baca soalnya? Silakan, Bu. Bu Istiqomah boleh baca soalnya sedikit aja nih. Waktunya sebentar lagi. Silakan Bu Istiqomah. Jika A tambah B tambah C. Jika A tambah B. Udah kok mana kak? Bukan video. Udah ngomong dulu ya. Udah. Iya, silakan Bu. Bu Istiqomah, silakan. Jika A tambah Mhm. B tambah C tambah D tambah I tambah F tambah G sama dengan 1. Oke, terus? B tambah C tambah D tambah I tambah F tambah G tambah H sama dengan 2. Ya, terus? C tambah D tambah I tambah F tambah G tambah H tambah I sama dengan 3. Oke. D tambah I tambah F tambah G tambah H tambah I sama dengan 4. E tambah F tambah G tambah H tambah I tambah J tambah K sama dengan 5. Ya, F tambah G tambah H tambah I tambah K tambah F sama dengan 6. G tambah H tambah I tambah L tambah K tambah L tambah M sama dengan 7. Oke. Maka nilai dari Mhm. A tambah C tambah E tambah G tambah I tambah K tambah M sama dengan Cara melihat, sekali lagi ya, cara melihat ya. A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G sama dengan berapa? 1 ya. 1. Cara melihat. Saya contohkan cara melihat ya. Cara melihat. Saya akan melihat A-nya sebagai 0, B sebagai 0, C sebagai 0, D nilainya 0, E nilainya 0, F nilainya 0. Maka G nilainya berapa? 1. 1. Kalau G nilainya 1, G-nya 1, sementara F 0, E 0, D 0, B 0, C 0, maka konsekuensinya berapa H? H1. Bagus cara melihat. Kalau G1, H1, maka I berapa? 1. 1 juga. Satu. G1, H1, Iya. I1, maka J? 1. 1. G1, H1, I1, J1, maka K? 1. G1, H1, I1, J1, K1, L? 1. G1, H1, I1, J1, K1, L1, maka M? 1. A berapa? A berapa? A0. C? 0. E? 0. G? I? G1. K? M? Nilainya? Nilainya 4. Ya, nilainya 4. Nilainya 4. Nah, terakhir mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak bisa lihat. Soal buka SM. Satu diagonal. Enggak, kayak mana? Satu diagonal ya. Disuruh ikut dulu. Satu diagonal ya. Bukankah pada diagonal ini isinya sama G semua? Bisa. Isinya sama G semua, betul? G G semua ya? G semua ya? Nah, G semua. Sementara soal yang ditanyakan adalah pada diagonal yang lain. Ya, diagonal. Mau cek di sini berapa gitu. Ada cek ada ngobrolannya. Ada ngobrolnya. Nah, begini ya. Iya. Nah,
Jadi sebenarnya itu hanya tergantung tadi ya, tema bagaimana kita melihat Ini suara di stream ada. ya, bagaimana cara kita melihat ya. Baik ibu-ibu bapak sekalian ya, sebenarnya ada beberapa soal lagi yang sudah saya siapkan ya untuk teknik melihat ini ya, hanya karena keterbatasan waktu ya. Insya Allah untuk malam hari ini yang bisa kita kaji bersama ya. Mudah-mudahan menjadi bagian dari kebaikan kita untuk bisa melangkah menjadi guru yang lebih baik ya, mengantarkan anak-anak kita supaya menjadi lebih berprestasi di kemudian hari ya, menjadi anak-anak yang bisa bermanfaat bagi agama dan bangsa ke depan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya sama-sama.